Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur lagi ada di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau berikan kami lagi kesempatan hidup. Kami boleh sehat, kuat, ada di hari ini lagi untuk menjalaninya. Namun kami mau melandasi dengan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 20 ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, tema kita adalah ayo katakanlah, ayo katakanlah. Nah, bagi Tuhan atau bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini yang tidak bisa Tuhan tolong, yang tidak bisa Tuhan pulihkan, dan yang tidak bisa Tuhan menangkan dan selamatkan. Bahwa mujizat Tuhan masih ada sekarang sampai selamanya. Dan yang perlu diketahui bahwa Tuhan menyediakan mujizat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan dan menginginkan mujizatnya terjadi dalam hidupnya dan bahkan orang lain. Sama seperti orang yang merindukan hikmat. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperolehnya. Amsal 2 ayat 4-5. Artinya Bapak Ibu, untuk mendapatkan mujizat Tuhan dibutuhkan yang pertama adalah tekad yang kuat dengan tindakan nyata serta usaha sedemikian rupa untuk memperoleh mujizat. Sebagaimana firman Tuhan yang kita bacakan di dalam perikop ini, diceritakan ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Tapi apa yang terjadi? Namun mereka makin keras berseru. Ya, bahasanya ini adalah agare kontra. Mereka berusaha terus. Ya, dan pada akhirnya mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan apa yang terjadi saudara? Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Inilah yang terjadi. Maka saudara, pergumulan apa yang saudara alami saat ini? Apakah tentang pasangan hidupmu, sakit penyakitmu, ekonomi keluarga yang sedang guncang, usaha atau bisnis yang sedang berada di ujung kebangkrutan? Mari datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya dan nyatakan keinginan saudara secara spesifik kepada Tuhan. Melalui doa dan permohonan yang tiada jemu-jemu. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh datang kepadanya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Maka ketika kita bertemu dengan Yesus, kedua orang buta dalam kisah hari ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dan dikatakan maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan ketika itu juga mereka melihat. Ya, mereka menjadi sembuh dan mereka mengikuti dia. Wah, luar biasa. Itulah buah dari tekad yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Yang kedua, imanilah setiap janji Tuhan karena ia bekerja seturut dengan janjinya dan jika ia berjanji, dia tidak akan pernah tidak menepatinya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bahkan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan pasal 23 ayat 19. Maka jangan biarkan keraguan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran memenuhi hatimu dan pikiranmu. Sebaliknya milikilah iman seperti seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Yang berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Markus 5:28. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan atau dalam ketekunan. Mari, ayo katakanlah. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mengajar kami untuk terus beriman percaya di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Dengan Tuhan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.